Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dukcapil Kabupaten Kendal. Kami adalah lembaga yang bertugas untuk mengurus segala hal terkait administrasi kependudukan di wilayah ini. Tujuan utama kami adalah untuk memastikan bahwa data kependudukan tercatat dengan akurat dan memberikan layanan yang efisien kepada masyarakat. Kami memiliki petugas yang handal dan terampil untuk mengurus administrasi kependudukan. Kami juga telah meningkatkan sistem pelayanan dengan mengadopsi teknologi seperti pendaftaran online dan menggunakan sistem informasi terintegrasi untuk memudahkan akses masyarakat. Kendal handal, Dukcapil prima, Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahyan, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pensipil. Dinas Kependudukan dan Pensipil adalah salah satu perangkat daerah yang melakukan fungsi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melakukan pelayanan sipil ada 24 jenis pelayanan yang meliputi pendaftaran penduduk, pelayanan sipil, dan fasilitasi pemenuhan data dan dokumen. Semua pelayanan yang ada di dinas adalah gratis, sehingga mohon bantuan kepada seluruh pemohon agar dalam melakukan permohonan tidak memberikan janji kepada petugas baik dalam materi, uang, atau yang lainnya, sehingga di Dukcapil ini memang gratis. Kemudian untuk menyempurnakan pelayanan, kami juga secara periodik melakukan evaluasi sehingga pelayanan lebih mudah, lebih cepat, lebih mendekatkan ke pemohon. Sehingga mohon dukungannya juga terkait dengan Dukcapil menuju zona integritas, menuju wilayah bebas korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dukcapil. Izinkan saya Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jelani Sarjana Hukum mengucap syukur alhamdulillah diberikan amanat oleh pemerintah untuk memberikan layanan pendaftaran penduduk atas dasar peristiwa kependudukan, peristiwa penting, dan peristiwa penting lainnya. Dengan hasil output berupa pemberian NIK, biodata penduduk, kartu keluarga, KTP elektronik, kartu identitas anak, surat keterangan kependudukan, dan yang terbaru yakni perkembangan teknologi transformasi digital IKD, identitas kependudukan digital. Sejalan dengan hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan nilai manfaat kepada sesamanya. Artinya, bekerja di Dukcapil harus bisa memberikan layanan sebagaimana moto Dukcapil dua hati, melayani sepenuh hati, dengan hati-hati, dan tidak sesuka hati. Kalau boleh saya katakan, berkait pengurusan administrasi kependudukan saat ini mudah, cepat, berkualitas, dan gratis, sehingga tidak ada alasan lagi masyarakat punya masalah admindu dan tidak memiliki identitas kependudukan, sehingga hanya ada satu tawaran solusi dari kami, adalah komunikasi dan konsultasi. Dukcapil prima, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmadi, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal. Pada kesempatan ini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelayanan pencatatan sipil. Yang pertama, mulai dari akta kelahiran, bahwa semua penduduk yang lahir di Kabupaten Kendal itu berhak mendapatkan akta kelahiran apapun kondisinya, baik itu lahir dari seorang pasangan dengan pernikahan yang normal, artinya lahir dengan bapak dan ibu. Kemudian yang kedua, lahir dari pasangan yang belum menikah secara resmi atau biasa di masyarakat disebut pernikahan siri, itu juga berhak mendapatkan akte kelahiran. Akan tetapi yang bersangkutan
mendapatkan akta kelahiran dengan ada tambahan catatan yang disebut rasa, akan dicatat sebagai anak seorang bapak dan ibu yang ada catatan tambahan yang pernikahannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, akta kelahiran yang diberikan kepada anak yang lahir di luar pernikahan akan dicatat sebagai anak seorang ibu. Kemudian yang keempat, anak yang lahir dari atau tidak diketahui asal-usulnya, ini akan dicatat sebagai anak dengan akta kelahiran yang tidak diketahui asal-usulnya. Jadi Bapak Ibu warga masyarakat Kabupaten Kendal tidak perlu ragu-ragu, siapapun yang mendapati bahwa seseorang anak belum memiliki akta kelahiran, segera diurus di Disdukcapil Kabupaten Kendal, atau bisa juga melalui pelayanan yang ada di desa yang disebut Pak Kades Mantap, atau di 4 UPTD baik di Kaliwungu, Boja, Sukorejo maupun Weleri. Kemudian pelayanan yang kedua terkait dengan pencatatan perkawinan untuk non-muslim. Kami juga melayani pelayanan perkawinan untuk non-muslim baik yang datang ke kantor maupun kami diundang ke tempat-tempat penyelenggaraan perkawinan baik di gereja, wihara, atau tempat agama non-muslim yang lain. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan pencatatan kematian atau penerbitan akta kematian. Pelayanan ini yang kami berharap kesadaran masyarakat untuk ditingkatkan, karena pelayanan akta kematian selama ini masih menjadi kendala karena kebiasaan keluarga yang ada warga atau anggota keluarganya meninggal ini banyak yang terlambat dicatatkan. Yang ini berakibat jumlah penduduk ini kurang akurat karena masih banyak penduduk yang meninggal ternyata tercatat di SIAK itu dianggap masih hidup, sehingga konsekuensinya adalah banyak bantuan-bantuan daerah yang kurang tepat sasaran karena BPJS misalnya, BPJS Kesehatan itu masih dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Kendal sampai terbit akta kematian. Untuk itulah beberapa inovasi akan kami lakukan di bidang pelayanan pencatatan sipil. Yang pertama yang sudah kita lakukan adalah pelayanan untuk akta kelahiran yang bekerjasama dengan rumah sakit maupun puskesmas, yang kita berikan inovasi berupa bayi lahir mendapatkan 3 dokumen kependudukan atau biasa disebut dengan bunda melati. Bunda melahirkan dapat 3. Yang kedua, pelayanan akte perkawinan, kita ada inovasi baru yang bernama Berlian Berkah. Pelayanan terintegrasi pasangan baru menikah. Kemudian yang akan kita luncurkan berikutnya adalah pelayanan percepatan akte kematian, yaitu pelayat terbaikku. Pelayanan akte kematian terkolaborasi dengan bantuan-bantuan daerah dan identitas kependudukan untuk Kendal unggul. Demikian Bapak Ibu warga masyarakat Kabupaten Kendal, pelayanan di bidang pencatatan sipil. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua memberikan dukungan sehingga Dukcapil Kabupaten Kendal semakin maju, semakin mempercepat pelayanan semakin baik dan mendukung Go Digital. Salam Dukcapil Prima Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endi Lestio, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam hal penyusunan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan inovasi pelayanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. Dalam pelaksanaan tugas, saya dibantu oleh 2 subkoordinator. Yang pertama adalah kerjasama dan inovasi pelayanan, yang bertugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional
serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan inovasi pelayanan. Yang kedua, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, menyiapkan perumusan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. Target kinerja kami selain ditentukan oleh pemerintah daerah, juga ditentukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk semester 1 2023, kami membuat inovasi berlian berkah, beri pelayanan terintegrasi administrasi kependudukan untuk warga yang baru nikah. Ini dikhususkan untuk warga Kendal non-muslim. Jadi inovasi ini bertujuan untuk memudahkan dokumen administrasi kepada warga negara Kendal yang baru menikah langsung mendapatkan dokumen administrasi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari bidang pihak pengelolaan informasi administrasi kependudukan Dispenduk Capil Kabupaten Kendal menangani tugas pokok kami. Yang pertama, memastikan aplikasi SIAK, aplikasi EKTP, dan jaringan baik di dinas maupun di 4 UPTD Dispenduk Capil berjalan dengan lancar, sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Selanjutnya, kami di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan juga menyediakan agregat data kependudukan di web Dispenduk Capil. Silakan bagi masyarakat, lembaga pengguna atau OPD yang membutuhkan agregat data kependudukan tidak perlu minta data kependudukan ke Dispenduk Capil. Cukup buka web Dispenduk Capil, buka menu PPID atau menu agregat. Di situ sudah tersedia agregat data kependudukan berdasarkan semester tertera. Silakan bisa dibuka atau di-download. Kemudian kami di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan juga menangani pengaduan dari masyarakat terkait dengan pengurusan administrasi kependudukan. Nomor pengaduan sudah kita sebar di medsos maupun kepada masyarakat, sehingga masyarakat ketika ada pengaduan silakan disampaikan di nomor itu. Akan kami layani maksimal 15 menit ketika jam kerja, dan di pengaduan di hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu kita jawab di hari Senin jam kerja. Kemudian kami di bidang pengelolaan administrasi kependudukan juga melaksanakan sosialisasi terkait kebijakan-kebijakan terbaru bidang administrasi kependudukan, juga sosialisasi terkait IKD, Identitas Kependudukan Digital, juga sosialisasi terkait dengan GISA, Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, sehingga dengan sosialisasi tersebut yang kita laksanakan di desa maupun kecamatan se-Kabupaten Kendal, masyarakat bisa paham, bisa mengerti akan arti pentingnya administrasi kependudukan, sehingga administrasi kependudukan sudah menjadi dasar dari semua pelayanan yang pada intinya atau pada akhirnya akan membahagiakan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang data seluruh anggota keluarga. Agar data di kartu keluarga selalu up to date dan valid, serta tidak ada permasalahan atau kendala saat digunakan, maka segera lakukan pemutakhiran data pada dokumen kartu keluarga setiap terjadi perubahan data seperti pendidikan terakhir, status perkawinan, pekerjaan, dan lain-lain.
seluruh pengajuan permohonan dokumen kependudukan tidak memerlukan surat pengantar dari RT, RW, desa atau kelurahan. Dan untuk mengurus perubahan data pada kartu keluarga, persyaratannya sebagai berikut. Untuk perubahan KK karena perubahan pendidikan terakhir, yaitu kartu keluarga asli, formulir perubahan data, dan fotokopi ijazah terakhir. Yang kedua, untuk perubahan KK karena status perkawinan, persyaratannya antara lain kartu keluarga asli, formulir perubahan data, dan fotokopi surat nikah atau surat cerai. Yang ketiga, bagi kartu keluarga yang hilang atau rusak, syaratnya antara lain surat kehilangan KK dari kepolisian, kartu keluarga yang rusak atau fotokopi kartu keluarga yang hilang, atau KTP elektronik. Bagi kartu keluarga yang sudah berbarcode atau sudah ditandatangan elektronik, cukup datang ke Dukcapil dengan membawa fotokopi KTP elektronik. Yang keempat, bagi Anda yang ingin melakukan penambahan anggota kartu keluarga karena kelahiran, Anda dapat mengajukan permohonan paket A dengan persyaratan sebagai berikut. Kartu keluarga asli, asli surat kelahiran dari rumah sakit atau puskesmas, asli surat kelahiran dari desa atau kelurahan, fotokopi KTP pelapor, fotokopi KTP 2 orang saksi, fotokopi buku nikah orang tua, formulir kartu keluarga, dan formulir permohonan akte kelahiran. Bagi Anda yang ingin mengajukan pengurangan anggota kartu keluarga karena kematian, Anda dapat mengajukan permohonan paket B dengan persyaratan yaitu kartu keluarga asli, surat kematian dari rumah sakit jika meninggal di rumah sakit, asli surat kematian dari desa atau kelurahan, KTP pelapor, KTP 2 orang saksi, formulir KK, dan formulir permohonan kematian. Bagi Anda yang ingin mengajukan perubahan KK karena pindah datang, cukup melampirkan kartu keluarga asli dan formulir permohonan pindah F103. Persyaratan permohonan akte kelahiran. 1. Formulir permohonan akte kelahiran. 2. Buku nikah atau akte kawin atau akte cerai atau bukti lain yang sah. 3. Asli surat lahir dari bidan atau dokter atau rumah sakit atau SPTJM lahir atau F203. 4. Asli surat lahir dari desa atau kelurahan. 5. KTP elektronik orang tua atau pelapor atau yang bersangkutan. 6. KTP elektronik 2 orang saksi. 7. Kartu keluarga asli. 8. SPTJM kelahiran. 9. SPTJM perkawinan. Syarat permohonan ralat atau duplikat akte kelahiran. Yang pertama, kartu keluarga asli. 2. KTP elektronik pelapor. 3. KTP elektronik 2 orang saksi. 4. Surat nikah atau akte perkawinan orang tua dilegalisir untuk meralat nama orang tua. Kelima, melampirkan akte kelahiran asli yang akan diralat atau duplikat. 6. Surat kehilangan dari kepolisian untuk akte yang hilang
Minimal memiliki fotokopi akte kelahiran yang hilang. 7. Form ralat atau duplikat akte kelahiran. Persyaratan akte kematian. 1. Formulir permohonan akte kematian. 2. Surat kematian dari dokter atau rumah sakit. Ketiga, surat kematian dari desa atau kelurahan atau F2 29. 4. KTP elektronik pelapor. Kelima, KTP elektronik 2 orang saksi. 6. Buku nikah atau akte kawin. 7. Kartu keluarga asli. Untuk formulir-formulir yang digunakan dalam pengurusan permohonan dokumen kependudukan dapat di-download melalui website yang ada di bawah ini, atau juga bisa datang langsung ke loket layanan yang ada di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kendal atau di kantor UPTD terdekat. Pengurusan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya alias gratis. Dispendukcapil Kendal bisa. Dukcapil Prima, Indonesia maju.